Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 23, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Was sunnah qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin. Yang disunnahkan adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Li'annaha ruknun, dikarenakan Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Wala tasihhus sholatu illa biha, dan sholat tidak sah melainkan dengan Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis. Di situ disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibni Samit. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maknanya tidak sah solatnya. La solata di situ maksudnya la tasih as-solah. Tidak ada solat. Nafyus sihah, bukan nafyu as-sawab. Wa qala aidan, dan juga Nabi SAW menyatakan, la tujzi salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil kitab. Rasul menyatakan, la tujzi'u salatun, tidak sah suatu salat, la yaqra'ur rajulu, yang seseorang tidak membaca padanya bi Fatihatil kitab, dengan Al-Fatihah. Hadisnya juga sahih. Hadis riwayat Daruqutni dari Ubadah bin Samit. Daruqutni menyatakan hadza isnadun sahih. Dan juga ada riwayat dari Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Juga ada riwayat dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Rasul menyatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil kitab atau bi ummil Quran, barang siapa yang sholat dan dia tidak membaca pada sholat tadi ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, faya khidaj, maka sholatnya khidaj. Khidaj maknanya nukson, kurang, sholatnya itu kurang, wairu tamam, tidak sempurna. Wal khidaj an nukson, khidaj itu maksudnya nukson, kurang. Yuqal khadajatin naqah idza alqat waladaha qabla awanin nataj. Dinyatakan oleh orang-orang Arab, khadajatin naqah, ya, khadajat an-naqah, onta itu sudah berkurang. Apa maknanya? Idza alqat waladaha qabla awanin nataj, apabila onta tadi melahirkan anaknya sebelum waktu lahir, istilahnya prematur, ya. Wa in kana tamal khalqi, meskipun sempurna penciptaannya, tapi tatkala kurang bulan istilahnya, atau kurang hari, ya, disebut prematur tadi, disebut dengan bahasa Arabnya apa? Khadajatin naqah. Wa akhdajathu idza waladathu naqisan. Makna akhdajathu ay
idza waladathu naqisan. Kalau onta tadi melahirkan anaknya dalam keadaan kurang, maksudnya kurang apa? Kurang waktunya gitu loh. Wa in kana litamamil wiladah, ya. Meskipun sempurna kelahirannya tadi. Namun kalau kurang waktunya disebut dengan khadajat. Wa qala jama'atun min ahli lughah khadajat wa akhdajat idza waladat li ghairi tamamin. Sekelompok para ulama ahli bahasa menyatakan makna khadajat dan wa akhdajat itu idza waladat li ghairi tamamin. Tatkala unta tersebut melahirkan tidak sempurna. Maksudnya belum genap umur kandungan. Wa qala Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala fal hadits dalilun ala fasadi salati man lam yaqra al-Fatihah. Hadis ini merupakan dalil tentang rusaknya salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa in qara'a fiha bi ghairiha minal Qur'an. Meskipun dia membacanya dari selain Al-Fatihah berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun dia baca dalam salat tadi ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Wa yadullu ala dzalika aidan al-hadits alladzi qablahu. Dan yang menunjukkan akan hal itu juga hadis yang sebelumnya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fa innahu nafas shalah bi tarkil Fatihah. Dikarenakan Rasul meniadakan salat tatkala meninggalkan Al-Fatihah. Wa dhahir annal murad nafyu kulliha la kamaluha. Secara zahir yang dimaksudkan dalam hadis adalah meniadakan keseluruhan salat. Maknanya apa? Meniadakan salat secara utuh, bukan meniadakan kesempurnaan salat, tapi memang keseluruhan salat ditiadakan. Wa qad dzahaba al-jumhur ila rukniyati qiraatil Fatihah fi kulli rak'atin. Jumhur berpendapat akan berupa rukunnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi jumhur menyatakan Al-Fatihah tadi rukun pada setiap rakaat. Wa qala Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin kama fi Majmu'il Fatawa, adapun Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan warrajih indi, pendapat yang rajih menurutku, anna qira'atul Fatihah ruknun fi haqqil imam wal ma'mum wal munfaridi fi shalah as-sirriyah wal jahriyah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang rajih menurutku bahwasannya baca Al-Fatihah adalah hukumnya rukun, baik pada posisi imam, posisi makmum, dan juga pada kondisi orang yang sholat sendirian, baik dalam sholat sirriyah ataupun jahriyah. Difahami? Maknanya kena semua dia makmum kena, dia imam juga kena, dia munfarid juga kena, baik sirriyah atau jahriyah. Maknanya maghrib, isya, zuhur, asar semuanya rukun wajib baca. Kemudian beliau menyatakan illal masbuq, kecuali al-masbuq. Idza adrakal imam raki'an, tatkala dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Fa inna qira'atul Fatihah tasqutu anhu fi hadhil hal. Maka sesungguhnya membaca Al-Fatihah gugur bagi dia pada kondisi seperti ini. Sehingga pendapat yang rajih wallahu taala alamu bisawab, itu juga yang kita yakini, ya, yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan juga masyayikh yang ada di Yaman banyak yang menguatkan seperti itu, dan juga itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Baik salat jahriyah atau salat sirriyah, Al-Fatihah wajib dibaca. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau berpendapat kalau salat jahriyah boleh tidak dibaca bagi makmum. Jadi diam, biarkan imam baca Al-Fatihah. Syekh Al-Albani rahimahullah taala berdalil dengan hadis man kana lahul imam fa qiraatul imam qiraatun lah. Siapa yang punya imam maka bacaan imam bacaan dia. Idza qara'al imam fa ansitu. Kalau imam membaca diamlah. Namun hadis ini tadi jadi perbincangan ya di kalangan para ulama, jadi perselisihan. Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan lemah, dhaif. Adapun di sini disebutkan famin akhta'il musallin, termasuk kesalahan bagi orang yang salat tarku qiraatil Fatihah fi rak'atain al-ukhrayain, meninggalkan membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir. Wastibdaluha bitasbih wa dzikir, dan menggantinya dengan tasbih dan zikir. Jadi
termasuk kesalahan kalau dia cuma baca 2 rakaat yang pertama. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah. Ketika 2 rakaat yang berikutnya, maknanya 3 dan 4, dia baca tasbih atau zikir yang lain, ini termasuk kesalahan. Intinya semua rakaat tadi dia membaca Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.